Kok tahu yang macam nomor 1 tuh ada A, B, C, D, E, F, G. Yo, selamat datang lagi di channel Psychomars. Kali ini saya mau ajak kalian berbicara tentang problematika yang sekarang lagi banyak sekali diomongi oleh mahasiswa maupun mahasiswi, yaitu kuliah online. Pembahasan kali ini agak berat, saya juga membawakannya, memberikan opini itu agak-agak berat. Tetapi kalau misalkan memang salah ya kita harus bilang salah, dan betul kita harus bilang betul toh. Jadi, menurut saya sistem pendidikan sekarang ini sudah mulai aneh ya. Kita ini langsung mulai aja dari hal yang paling berat. Menurut saya sistem pendidikan di Indonesia ini sudah mulai aneh. Maka dari itu kenapa kuliah online ini banyak sekali pro dan kontranya. Kontranya yang kita tahu lah ya, macam mahasiswa-mahasiswi ini mempermasalahkan tentang bagaimana dosen menilai, bagaimana dosen memperhitungkan absensi kehadiran dari setiap mahasiswa atau mahasiswinya. Lalu juga bagaimana dosen memberikan penilaian, karena sekarang kita tidak tahu toh. Kita tidak dikasih perincian yang jelas, kita tidak dikasih cara penilaiannya dosen bagaimana selama kuliah online ini. Ya kan? Ini kita bicara dia punya kontra dulu nih. Lalu ada juga banyak sekali anak-anak yang komplain tentang beratnya tugas. Jadi materi yang dikasih, materi yang dikasih segini. Misalkan dari PowerPoint, menggunakan PowerPoint itu paling ya sekitar 10 halaman saja. Tapi dia punya tugas, Tuhan Allah, dikasih esai baru, dia punya jawaban itu beranak cucu. Kok tahu yang macam nomor 1 tuh ada A, B, C, D, E, F, G. Itu beranak cucu tuh. Lalu soalnya itu sebutkanlah dan jelaskan analisis ini, begitu. Kalau di perkuliahan itu biasanya tugas-tugas semacam begitu toh. Tidak ada lagi yang tolong resum buku ini, tolong rangkum buku ini dari bab 1 sampai bab 2. Tidak ada. Kalau zaman-zaman SMP itu ada. Tapi kalau zaman kuliah dia punya tugas-tugas sudah macam begitu toh. Tapi yang bikin berat, makin beratnya dari kuliah online masalah tugas ini, kalau menurut saya pribadi adalah dari tenggat waktunya sih. Kalau misalkan kuliah yang tatap muka seperti biasanya dikasih waktu 1 minggu, ya kan? Tapi kalau kuliah online ini Tuhan nih, dikasih waktu hanya 1 jam, 2 jam, paling lama. Misalkan kuliah selesai jam 3, tugas baru dikasih jam 3 kurang 15, tapi harus kumpul jam 5. Dikasih 2 jam, sedangkan banyak juga mahasiswa yang mengeluh bahwa aduh, saya ini masih ada mata kuliah lain yang harus diikuti setelah kan punya jam pelajaran loh. Masa saya harus kerjakan kamu punya tugas sedangkan saya juga harus ikut di mata kuliah yang lain, bagaimana saya harus belajar? Banyak sekali yang komplain macam begitu. Lalu juga yang paling menurut saya berbahaya adalah masalah memahami materi. Kalau misalkan di kampus, di perkuliahan tatap muka seperti biasanya, oh Tuhan, kita punya papan tulis besar ini. Itu besar, paling besar. Kalau misalkan tampilan PPT juga ditembak ke tembok. Atau ditembak ke layar yang memang ukurannya juga sangat besar. Tapi ketika kuliah online ini diperkecil hanya di ukuran layar. Kalian punya layar handphone, kalian punya layar komputer, kalian punya layar laptop, ya toh? Itu pasti akan sangat sulit untuk memahami. Dan ketika kuliah tatap muka, ketika dosen menjelaskan apa bahan materi yang ada dia punya PowerPoint, dia juga tulis toh. Biasanya ada dosen-dosen juga yang dia tulis di papan tulis, oh dari sini ke sini ya. Contoh kayak pelajaran statistik deh ya, statistik matematika. Ketika lagi dosen menjelaskan, dia sudah punya nih PowerPoint tentang materi-materi, rumus-rumus, bagaimana cara, ya kan? Tapi ketika dia sedang berbicara tentang materi itu, pasti dia akan ambil spidol, tulis lagi. Jadi anak-anak, kalau misalkan dari 1 tambah 1 sama dengan 2, bagaimana caranya 1 ini ditambah ini? Pasti dia jelaskan step by step. Tapi ketika kuliah online ini, dorang tidak bisa bikin begitu. Mahasiswa tidak bisa terima penjelasan macam begitu. Ya kan? Itu pasti sangat sulit. Itu yang menjadi beban menurut saya, menjadi beban paling berat untuk mahasiswa saat ini. Yaitu
memahami materi yang memang harusnya kalian pahami gitu. Tapi dengan cara yang lebih sulit, ya kan? Balik lagi ke masalah absensi ya. Perhitungan absensi, banyak sekali juga mahasiswa ini memang mahasiswa punya kelakuan brengsek sih. Biasanya kalau mahasiswa ini suka malas datang duduk di dalam kelas, pasti dia bilang sama dia punya teman, tolong saya titip absen kak, tolong tanda tangani saya punya absen kak. Ya toh, kamu jangan senyum-senyum, pasti kamu juga sering bikin begitu toh. Nah, kayak begitu, tapi ketika kuliah online ini, bagaimana cara? Kok mau titip absen sama siapa? Mau telepon dosen bilang, ibu tolong saya titip absensi dulu. Mau bikin begitu? Tuhan, dapat dapat 0 besar langsung. Mata kuliah ulang. Ya kan? Tidak bisa. Sekarang tidak bisa lagi bikin curang-curang macam gitu. Tapi jangan sedih kalau anak-anak mahasiswa sekarang ini pasti dia lebih pintar. Ketika kuliah online, dia punya jam kuliah, dia buka laptop lebar-lebar, dia kasih masuk ke classroom, misalkan pakai classroom ya, kasih masuk ke classroom, sudah ada di situ, buka dia punya materi, tinggal tidur lagi, tinggal sono lagi. Itu makanya kenapa salah satu saya punya dosen bilang, hei anak-anak, kalian jangan hit and run ya, jangan masuk baru kamu lari, tidak tahu bikin apa. Itu sama aja sebetulnya kayak tipsen. Kita pasti mahasiswa tuh pasti otak-otak brengseknya tuh pasti lebih banyak juga. Dan juga kalau kita breakdown satu-satu lagi ya. Kalau untuk penilaian, yang tadi saya bilang di awal, kita tidak tahu cara dosen untuk menilai ini sekarang seperti apa. Subjektif kah atau objektif kah? Kalau memang dosen ini betul-betul dia menilai dia punya mahasiswa dengan dia punya isi otak, mahasiswa ini punya isi otak, mahasiswa ini punya kemampuan, mahasiswa ini punya apa yang ada di dalam dia punya otak tuh memang baik, tidak jadi masalah, ya kan? Rajin, kasih kumpul tugas baik, masuk terus kelas, ikut absensi, tanya jawab, interaksi baik, itu tidak apa-apa. Kalau tiba-tiba itu harusnya nilai baik, ya kan? Itu nilai top. Tapi kalau misalkan dosen-dosen ini menyalahgunakan kesempatan ini, waktu ini untuk menilai dengan tidak baik, aduh Tuhan, ini yang jadi masalah ini. Menurut saya ini yang akan sangat jadi masalah. Kalau di kampus-kampus ini yang saya tanya dan saya bicara dengan saya punya teman-teman yang dari kampus-kampus lain juga, nilai-nilai dari dia punya ujian tengah semester kah, dia punya tugas-tugas kah, ini belum keluar. Dia punya nilai-nilai ini belum dikasih. Jadi mahasiswa ini belum tahu dia bagaimana dia punya nilai di semester ini, ya kan? Nah, yang saya takuti adalah kita bukan mau berpikir buruk, tapi kita harus berpikir baik maupun buruknya supaya kita bisa menanggulangi seperti apa, ya kan? Jadi kalau misalkan satu anak ini sudah rajin masuk, kumpul tugas lancar, dia paham materi apa yang ada nih, dia paham. Tapi tiba-tiba dia punya nilai misalkan dia punya nilai CK, DK. Ini yang pasti akan sangat jadi gejolak panas di mahasiswa. Semoga kalau ada guru-guru, dosen-dosen, kalian harus pertimbangkan ini baik-baik ya. Ini pasti bisa jadi gejolak yang sangat panas di mahasiswa ketika kalian bikin penilaian seperti itu. Mau di kuliah tatap muka, mau di kuliah online, itu pasti akan terjadi. Jadi menurut saya harusnya seorang dosen itu memberikan nilai yang betul-betul memang pantas anak itu untuk dapatkan. Kalau memang dia punya kemampuan yang baik, dia punya pemahaman yang baik, ya sudah kasih nilai yang memang pantas untuk dia. Tapi kalau memang dia punya isi otak tidak ada, dia punya kerajinan juga kurang, ya kasih nilai yang memang bisa menyadarkan dia untuk introspeksi diri lagi, gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di saya punya kampus itu, cara penilaian ketika masih kuliah tatap muka, ketika dosen lihat kita punya muka, lalu dia ingat baik kita punya muka, dia ingat kita punya kelakuan, oh ini anak baik, ini anak interaksi baik, ini anak aktif, dia punya kumpul tugas bagus, itu bisa-bisa nilai bagus. Tapi sekarang ini kuliah online ini sekarang susah. Oke, kita misalkan pakai Google Classroom, kita tanya terus, belum tentu koneksi internet baik, belum tentu dosen juga lihat kita punya pertanyaan. Kalau misalkan tumpang tindih dengan orang lain punya pertanyaan bagaimana?
ya toh? Itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan untuk dosen-dosen maupun guru-guru juga sih. Jangan sampai kalian ambil keputusan, kalian ambil cara untuk menilai yang salah sampai akhirnya merugikan mahasiswa dan juga membuat gejolak panas di mahasiswa. Tapi juga ada bagusnya teman-teman. Kadang nih ya, di kelas online ini saya perhatikan banyak sekali anak-anak juga yang lebih berani bertanya, lebih berani mengemukakan dia punya pendapat ketika kuliah online. Karena tidak dihakimi oleh, karena macam tidak dapat pandangan buruk, tidak dapat pandangan penghakiman dari dia punya teman-teman kelas kah, dia punya guru kah. Karena tidak tatap muka toh. Jadi ada dia punya pembatas gitu. Kayak misalkan saya berpikir kayak, Epen kah, saya memang mau bertanya sih, itu memang saya punya pendapat. Saya juga tidak lihat kamu punya muka, saya tidak lihat kamu punya ekspresi, jadi saya ketik saja, saya tanya. Macam netizen Indonesia lah. Netizen Indonesia beraninya kan dewa di atas tombol QWERTY, sama juga kalau menurut saya. Itu kenapa makanya banyak sekali mahasiswa yang sekarang di kuliah online ini lebih aktif untuk bertanya, lebih aktif untuk mengemukakan pendapat. Dan menurut saya itu sebetulnya bagus, asalkan dibawa ke kuliah tatap muka pastinya. Jangan hanya di atas tombol QWERTY kalian mau berkoar-koar begitu. Oke. Lalu, ini yang paling panas. Aduh, saya juga berat hati bilang ini ya. Mahasiswa ini banyak yang komplain tentang biaya perkuliahan. Nah, ini dia nih. Tuhan Allah. Ini dia nih yang agak kayak kita tidak menggunakan statementnya para mahasiswa. Banyak sekali mahasiswa yang menuntut dia punya hak. Dia bilang menuntut dia punya hak dengan bilang, hey, kita tidak pakai fasilitas kampus, kita tidak pakai listrik di kampus, kita tidak pakai lapangan kampus, kita tidak pakai wifi di kampus. Kenapa kita harus bayar full? Kita tidak pakai, bahkan kita tidak injak kampus itu loh. Kenapa kita harus bayar full? Nah, ini yang mungkin kalau misalkan ada pihak-pihak kampus manapun, lalu juga guru-guru kah, dosen-dosen, mungkin kalian juga bisa pertimbangkan ini untuk bicara ke pimpinan kampus juga ya. Mungkin itu salah satu yang perlu dipertimbangkan karena dari adanya pandemi COVID-19 ini, perekonomian di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia itu pasti bergejolak, itu pasti bermasalah. Toh, itu pasti ada penurunan. Macam di Indonesia aja, PSBB, kantor-kantor semua tutup. Hei, ya Tuhan, banyak sekali karyawan-karyawan yang dapat potong gaji. Kalian bayangkan, coba mahasiswa-mahasiswa yang kuliah sambil kerja, yang memang sudah membiayakan dia punya perkuliahan itu dengan dia punya diri sendiri. Baru dia dapat potong nih, dia dapat potong gaji nih. Misalkan 75% atau 50%. 50% saja kepala semua pecah. Untuk hidup saja belum tentu dia bisa selama 1 bulan bertahan. Apalagi untuk pikir bayar biaya kuliah ya kan. Yang ada mahasiswa-mahasiswa banyak yang akan putus kuliah. Tapi juga teman-teman mahasiswa juga harus pikir dari pihak kampus ini punya kewajiban untuk bayar dosen-dosen, mau dosen yang tetap maupun dosen paralel, dan juga banyak kebutuhan lainnya. Jadi kita harus cari jalan tengahnya bagaimana begitu ya. Itu untuk masalah biaya teman-teman. Tapi ada juga pro dan kontranya dari kuliah online ini. Kalau pronya adalah kita sebagai mahasiswa harusnya kita punya inisiatif yang kuat dalam diri kita sendiri. Ketika memang kita mau belajar, kita belajar. Kita tidak butuh universitas, kita tidak butuh kampus untuk belajar banyak hal. Tapi kalau memang tidak ada inisiatif dalam diri, ya sudah. Mau kamu ada di dalam kampus juga kamu tidak akan belajar kok. Kalau kamu tidak ada motivasi, tidak ada inisiatif dari diri sendiri untuk memang saya mau belajar. Kalian mau setiap hari datang ke kampus juga tidak akan. Apa yang ada di kamu punya otak? Hanya tinggal nongkrong, minum intisari, nongkrong, bicara banyak, toh bakalai. Hanya itu saja. Dan pronya menurut saya di kuliah online ini, untuk orang-orang yang bisa belajar, itu sangat bagus sekali sih, itu sangat untung sekali. Kamu bayangkan, misalkan dari Cibubur ke saya punya kampus itu di daerah Depok itu perjalanan 1 jam.
Kalau misalkan kita saat kuliah online, ketika memang orang yang bisa belajar, dia akan pergunakan 1 jam perjalanan dia ke kampus itu, lalu pulang lagi dari 2 jam, dia punya 2 jam ekstra waktu untuk belajar hal baru. Belajar apa saja, mau baca buku kah, mau belajar motivasi diri kah, mau belajar psikologi kah, mau belajar dari dia punya luar jurusan kah, mau belajar masak sekalipun, itu mereka belajar hal baru. Itu kalau untuk orang-orang yang bisa belajar. Tapi kalau yang kontra itu, mahasiswa yang memang mau mahasiswa kah, mau pelajar-pelajar kah, memang yang carinya hanya ijazah saja. Ini mahasiswa yang terlalu banyak, ini yang pasti mahasiswa yang banyak mengeluh, mahasiswa yang merasa kimai saya tidak bisa bergerak ini, sama hatiku tuh habis. Nah ini, kalian jawab aja, kalian silakan pikirkan, kalian boleh tulis kalian punya pendapat di kolom komentar. Kalian yang mana? Kalian orang yang memang bisa belajar, atau memang kalian yang mahasiswa untuk mengejar ijazah saja? Kalian mahasiswa pelajar yang ingin mendapatkan ilmu, atau mahasiswa yang ingin mendapatkan ijazah? Itu salah satunya kenapa saya bilang di awal, sistem pendidikan sekarang ini menurut saya sudah aneh. Karena orang-orang sekarang berpikirnya untuk dapat ijazah. Dia lupa kalau sekolah itu untuk dapat ilmu. Makanya kalau orang-orang zaman dulu bilang ke dia punya anak, anaknya sayang, kok kuliah pintar-pintar kok kuliah baik-baik, kok pergi sekolah baik-baik supaya pulang bawa ilmu. Kalau sekarang, anak sayang, pergi kuliah baik-baik ya, masuk kelas supaya pulang bawa ijazah. Kalau dulu, orang dulu memang ditakarnya untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan nilai, itu dari dia punya otak, itu dari dia punya kemampuan. Tapi sekarang pikir karena kamu punya ijazah, kamu ijazah lulusan mana, kamu ijazah nilai berapa. Itu yang saya bilang sistem pendidikan itu agak-agak ya. Nah ini juga makanya kenapa tadi saya bilang belajar itu tidak harus ada di kampus. Karena kalau misalkan kalian ada di rumah nih sekarang, macam lagi kuliah online, kalian lagi ada di rumah, kalian lagi mau belajar tentang, kalian memang passionnya ada sebagai chef, memang kalian punya keahlian untuk jadi chef, tapi kalian kuliah ambil jurusan komunikasi. Nah kalian mau belajar hal baru tentang memang apa yang relate sama kalian punya diri. Tapi ketika kuliah online, ketika kuliah tatap muka seperti biasa, kalian tidak bisa melakukan itu. Kalian harus menunda untuk mempelajari suatu hal yang memang relate sama diri kalian, untuk pergi masuk kuliah dulu, untuk absensi dulu supaya kalian punya ijazah bagus. Menurut saya, mahasiswa maupun pelajar sekarang, ini kamu dengar baik, sekarang harus mulai belajar lagi. Bukan hanya pergi ke sekolah, bukan hanya pergi ke kampus. Supaya generasi kita ini lebih otak jalan sedikit. Begitu teman-teman. Jadi dengar, semoga ini masuk ke kalian punya otak. Saya memilih hard way untuk bicara sama kalian, supaya kalian punya otak juga tak buka lebar-lebar. Kalian harus bisa lihat dari banyak sisi teman-teman. Oke, dan saya sangat berharap bahwa teman-teman yang masih nonton ini, maupun pelajar, mahasiswa, dosen kah, guru kah, bukannya saya mau menggurui kalian, bukan saya mau angkat dagu sama kalian, tapi saya mau bikin kalian coba untuk, ayolah, kita sama-sama untuk belajar lagi. Belajar ya, bukan hanya datang ke kampus, tapi belajar. Apa gunanya kita duduk di dalam kelas, lihat papan tulis, tapi otak kosong? Toh, lebih baik di atas kasur, buka buku, keluar kamar, otak ada. Otak ada isi. Gitu teman-teman, jadi jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa lagi untuk mulai belajar. Oke, terima kasih sekali sudah dengarkan saya punya pendapat. Terima kasih sekali kita sudah mau berdiskusi. Kalian silakan taruh, kalian punya komentar di bawah, saya akan balas. Kita akan diskusi di kolom komentar lebih lanjut. Dan semoga pesannya sampai. Ambil saja pesan-pesan yang baik. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan juga share ke kamu punya teman-teman. Saya Psycho Mars. Peace out.